wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Witri Sipnyati dari grup 1 profesi dan kelompok kecil 6. Di sini saya akan melakukan tindakan pemeriksaan fisik pada neonatus dan dipterik. Di sini ada alat-alatnya, yaitu stetoskop, ada handscoon bersih, ada bengkok, ada meteran, ada timbangan bayi, dan untuk pengukuran berat badan di sini ada, dan pen light, pengukuran suhu, dan lain-lain. Baiklah, untuk yang pertama adalah kita kontrak waktu kepada ibu bayinya. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Witri dari perawat Melati yang berdinas di jam 8 sampai jam 2 nanti. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ini untuk waktu sekitar 10 sampai 20 menit, Bu. Apakah ada yang ditanyakan, Ibu? Nggak ada sih, Sus. Kalau gitu saya periksa dulu ya, Bu ya. Yang pertama-tama adalah kita cek abgarnya. Ini activity untuk melihat tonus ototnya, apakah dia bergerak aktif atau tidak. Kalau misalkan dia bergerak aktif, maka poinnya itu adalah 2. Kalau misalkan tidak, poinnya itu 1. Selanjutnya adalah kita lihat pulsnya atau nadinya, bisa kita cek menggunakan stetoskop. Kalau misalkan dianya itu lebih dari 100, maka nilainya itu 2. Kalau kurang dari 100, maka nilainya itu 1. Selanjutnya adalah grimace, di mana ini adalah kita melihat bayi itu menangis dengan kuat atau tidak. Kalau misalkan dia menangis, maka nilainya itu 2. Kalau misalkan dia itu cuma meringis, nilainya itu 1. Selanjutnya adalah appearance, di mana kita melihat warna kulit bayi. Kalau misalkan warna kulit bayinya itu cyanosis atau kebiruan, itu nilainya 1. Kalau misalnya warnanya itu adalah merah muda, itu nilainya itu kalau misalkan nilainya itu 2. Selanjutnya adalah kita lihat respirasinya. Respirasinya baik atau tidak. Kalau misalkan nilainya itu baik, nilainya itu 2. Kalau misalkan tidak, itu nilainya 1. Selanjutnya adalah kita mengecek TTV-nya. Pertama kita timbang berat badan bayi. Kita timbang. Umumnya berat badan bayi itu adalah 2.500 sampai 4.000 gram. Dan sekalian sambil kita mengukur panjang bayinya, itu mulai dari kepala sampai ujung kulitnya. Itu biasanya adalah 45 sampai 55 cm. Selanjutnya kita periksa denyut jantungnya. Biasanya denyut jantungnya itu adalah 100 biasanya itu adalah 60, 120 sampai 100. Selanjutnya itu adalah kita mengukur suhu badannya menggunakan termometer. Ini biasanya di aksila. Ini biasanya adalah 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Selanjutnya adalah kita mengukur lingkar kepalanya menggunakan termometeran. Biasanya ukuran kepala bayi itu adalah 32 sampai 36,8 cm. Dan untuk lingkar dadanya itu adalah mulai dari puting susu sampai ke puting susu kembali. Ini biasanya normalnya adalah 30 sampai 33 cm. Dan untuk lingkar abdomennya itu biasanya juga dari pusat sampai ke pusat itu adalah 30 sampai 33 cm. Selanjutnya adalah kita periksa integumennya. Kita lihat warnanya itu, biasanya pada bayi itu adalah kemerahan, terus
lihat apakah ada bulu-bulu halus atau tidak. Selanjutnya adalah di bagian kepalanya, kita lihat kepalanya apakah ada pembesaran atau tidak, apakah kepalanya itu simetris atau tidak. Selanjutnya di bagian mata. Nah, di bagian mata ini kita lihat apakah matanya itu sejajar atau tidak, simetris atau tidak. Lalu kita apakah ada tarik matanya atau tidak. Lalu kita bisa menggunakan pen light. Kita lihat refleks matanya. Selanjutnya kita lihat hidungnya apakah simetris atau tidak. Terus apakah ada sekretnya atau tidak. Selanjutnya kita lihat telinganya. Dalam telinganya itu simetris antara kanan dan kiri atau tidak. Lalu kita lihat juga sekretnya ada atau tidak. Selanjutnya di bagian bibirnya, bibir dan mulut, kita lihat warna bibirnya kebiruan atau kemerahan. Lalu apakah ada sekretnya atau tidak. Selanjutnya kita lihat di bagian leher, kita raba di bagian vena jugularisnya, kita lihat apakah ada pembengkakan atau tidak. Selanjutnya di bagian dada. Nah, di bagian dada ini kita lihat pergerakan nafasnya. Terus kita lihat apakah simetris atau tidak, apakah ada pembesaran atau tidak. Lalu di bagian perutnya juga, di abdomen, apakah biasanya pada bayi itu perutnya itu agak sedikit bulat. Terus kita raba apakah ada massa atau tidak. Lalu kita dengarkan bising ususnya. Selanjutnya kita lihat, kita cek di bagian bahu dan tangannya. Kita lihat apakah panjang tangan antara kanan dan kirinya itu sama atau tidak. Kita lihat jarinya antara kanan dan kiri itu 5/5. Lalu kita lihat di bagian kakinya, tetap memberikan kehangatan kepada bayi. Di bagian kaki, di bagian genitalianya kita lihat di sini bayinya itu adalah perempuan. Kita lihat apakah labia majoranya itu menutupi labia minora. Lalu di bagian kakinya itu kita lihat kakinya itu sama panjangnya atau tidak. Kita lihat jari-jarinya, jari-jari kaki antara kanan dan kiri itu sama jumlahnya. Selanjutnya di bagian anus kita lihat apakah ada lubang anusnya atau tidak. Terus di bagian mekaniumnya biasanya itu 24 jam pertama bayi mengeluarkan mekaniumnya. Kalau misalkan lebih dari itu maka bisa kemungkinan ada penyumbatan kepada pada saluran ususnya. Selanjutnya kita di bagian punggung pada bayi, kita lihat apakah ada pembesaran atau tidak, apakah ada kelainan tulang belakang atau tidak. Selanjutnya kita masuk ke refleks. Kita mengecek refleks pada bayi. Yang pertama adalah refleks glabelar, di mana itu adalah kita memberikan cahaya kepada mata bayi, dan ini apakah bayi itu mengikuti atau tidak, atau caranya adalah kita bisa mengetuk di tulang hidung bayi. Ini kita lihat biasanya bayinya itu berkedip atau tidak. Selanjutnya refleks menghisap, di mana refleks menghisap ini adalah biasanya caranya adalah menggunakan jari kita di ujung bibir, apakah bayi mengikuti tangan kita atau tidak. Selanjutnya refleks menelan, di mana biasanya ini adalah di saat bayi menyusui kepada ibu itu terdengar suara seperti menelan. Selanjutnya adalah refleks menjulurkan lidah, di mana kita bisa mengeceknya dengan jari kita. Kita bisa menyentuh ujung lidah pada bayi. Kita lihat apakah bayi menjulurkan lidah atau tidak. Selanjutnya adalah refleks tonic neck, di mana pada saat bayi tertidur kita miringkan kepala bayi dan kita lihat apakah badan
badan bayi mengikuti pergerakan kepalanya atau tidak. Selanjutnya adalah refleks Moro, di mana refleks Moro ini adalah kita bisa mengangkat bayi sekitar 30 derajat lalu menghentakkan secara perlahan dan kita melihat apakah ada refleks seperti tangannya itu huruf C. Selanjutnya adalah teknik tarik duduk, di mana kita bisa menarik tangan bayi. Lalu kita melihat biasanya pada bayi, kepala bayinya itu tidak mengikuti badan bayi. Selanjutnya adalah refleks terkejut, kita bisa memberikan suara kepada bayi seperti ini dan kita lihat apakah bayi itu terlihat terkejut atau tidak. Lalu ada refleks merangkak, di mana kita bisa menelungkupkan bayi dan biasanya bayi itu ada seperti merangkak. Selanjutnya adalah refleks jalan, di mana refleks jalan ini adalah kita bisa menelungkupkan bayi dan kita berikan goresan kepada salah satu sisi bayi dan kita lihat apakah bayi itu mengikuti di sebelah sisinya mengikuti atau tidak. Selanjutnya adalah refleks melangkah, di mana kita bisa berdirikan bayi lalu kita lihat apakah bayi itu seperti berjalan atau tidak. Selanjutnya adalah refleks tendon, di mana kita bisa memukul lutut pada bayi. Di sini kita lihat apakah ada refleks lututnya atau tidak. Lalu kita lihat refleks ekstensi, di mana ini adalah kita bisa luruskan tungkai bayi, lalu kita tekan lututnya dan tekan telapak kakinya. Apakah kaki sebelahnya itu menendang atau tidak. Selanjutnya adalah refleks Mahbet, di mana posisinya kakinya adalah terlentang dan kita tekan lututnya ini dan kedua telapak kakinya juga dan kita lihat apakah ada pergerakan seperti mendorong atau tidak. Dan selanjutnya adalah refleks Babinski, di mana kita bisa menggoreskan di telapak kaki pada bayi. Kita lihat, kita goreskan seperti ini, apakah ada refleksnya, apakah jarinya itu mengembang atau tidak. Selanjutnya adalah kita bereskan alat dan kita rapikan kembali bedongan pada bayi. Selanjutnya kita rapikan alat, buka sarung tangan, lalu kita bisa berikan bayi kepada ibunya. Baik ibu, tadi saya sudah melakukan pemeriksaan fisik kepada bayi ibu dan didapatkan hasilnya itu adalah baik, tidak ada yang kelainan. Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Nggak ada, Sus. Alhamdulillah kalau normal. Makasih ya, Sus ya. Iya, sama-sama, Bu. Dan Ibu bisa kembali istirahat di ruangan Ibu ya, Bu ya. Baik, untuk selanjutnya adalah melakukan dokumentasi, di mana telah dilakukan pemeriksaan fisik neonatus kepada bayi Ibu S pada tanggal 22 September 2021 jam 8 pagi. Tanda tangan perawat Witri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.